Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dian Ramawati, NPI 14121121. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah permodalan kuantitatif, yaitu mengenai analitik hierarki proses atau metode AHP. Nah, di sini ada sebuah studi kasus di mana sebuah perusahaan ingin menentukan titik lokasi terbaik untuk tempat kantor barunya. Kemudian untuk membuat keputusan yang tepat, perusahaan menggunakan metode AHP, di mana ada 4 faktor utama yang menjadi pertimbangan untuk membuat kantor baru tersebut, di mana masing-masing memiliki kriteria yang lebih spesifik. Nah, di sini permasalahannya adalah bagaimana cara menentukan skala prioritas dari sejumlah bidang utama yang ditunjukkan oleh faktor dan kriteria, di mana terdapat 4 faktor dan 6 kriteria. Nah, selanjutnya di sini ada 4 faktor dan 6 kriterianya. Yang pertama yaitu faktor lokasi geografis. Nah, di sini faktor lokasi geografis itu memiliki kriteria utama, yaitu yang pertama aksesibilitas, yang kedua dekat dengan pusat kota, kemudian dekat dengan transportasi umum, ketersediaan parkir, akses ke jalan utama, dan juga dekat dengan pelanggan. Di mana setiap kriteria utama ini disimbolkan dengan simbol K1 sampai juga K6. Untuk faktor yang kedua itu ada faktor biaya, di mana kriteria utama pertamanya yaitu adalah biaya sewa dengan simbol B1, kemudian pajak dan biaya tambahan dengan simbol B2, yang ketiga biaya pemeliharaan dengan simbol B3, yang keempat biaya renovasi dengan simbol B4, yang kelima ada biaya operasional dengan simbol B5, dan yang terakhir kriteria 6 yaitu potensi kenaikan biaya sewa dengan simbol B6. Untuk faktor ketiga, itu ada faktor fasilitas atau disimbolkan dengan F3, yaitu faktor ketiga. Ada 6 kriteria utama. Yang pertama, ketersediaan ruang kerja dengan simbol F1, fasilitas meeting dan konferensi dengan simbol F2, infrastruktur IT dengan simbol F3, ketersediaan pantry dengan simbol F4, kebersihan dan pemeliharaan gedung dengan simbol F5, dan yang terakhir ketersediaan lift dan tangga darurat dengan simbol F6. Untuk faktor yang terakhir itu ada faktor lingkungan. Yang pertama, kriteria utamanya itu ada tingkat keamanan dengan simbol L1, yang kedua tingkat polusi dengan simbol L2, yang ketiga dekat dengan area hijau yang disimbolkan dengan L3, yang keempat dekat dengan kawasan residensial dengan simbol L4, yang kelima kemudahan akses transportasi logistik dengan simbol L5, dan yang terakhir stabilitas ekonomi di daerah tersebut dengan simbol L6. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke proses penyelesaiannya, kita akan membuat diagram hierarki untuk menentukan prioritas. Di mana penentuan prioritas ini, diagram hierarki setiap faktor itu kriteria utamanya disimbolkan dengan kriteria yang berbeda-beda. Di mana yang pertama ada lokasi geografis disimbolkan dengan simbol K, faktor biaya disimbolkan dengan simbol B, faktor fasilitas dengan simbol F, dan juga faktor lingkungan dengan simbol L. Nah, selanjutnya ini ada angket faktor lokasi geografis, yaitu faktor yang pertama, di mana angket ini untuk mendapatkan nilai relatif preferensi. Nah, nilai relatif preferensi ini digunakan untuk apakah tingkat perbandingan antara kriteria utama dan juga nilai relatif tingkat preferensinya itu dengan nilai berapa. Misal K1 ke K2 itu kuat, K1 ke K3 sama, dan seterusnya. Kemudian ini untuk angket faktor biaya.
Yang ketiga ini angket untuk faktor fasilitas. Dan yang terakhir ini merupakan angket faktor untuk lingkungan. Nah, setelah kita mencari angket, kemudian kita masuk ke matriks awal, di mana matriks awal ini diambil dari angket tadi, dari nilai relatif tingkat preferensi, di mana matriks awal ini setelah melalui proses brainstorming, ini dilakukan proses brainstorming dengan eh, memberi warna atau meng-highlight warna ke faktor-faktor tertentu, di mana di sini ada K1, K2, K3, K5, dan K6. Ini K1, K2, K1, K3, K1, K4, K1, K5, dan K1, K6. Nah, di sini kan K1, K2 kan sudah ada. Makanya di sini K2 ke K1 itu tidak perlu dimasukkan karena di awal sudah ada K1 ke K2. Selanjutnya juga sama. Nah, setelah melakukan proses brainstorming atau proses yang dilakukan dengan meng-highlight atau memisahkan beberapa faktor untuk mendapatkan nilai relatif tingkat preferensi, maka para konsultan itu konsultan untuk menentukan di mana akan dibangun titik lokasinya, maka dikun- dibuatlah tabel matriks awal ini. Nah, di sini ada tabel matriks awal untuk lokasi geografis. Ini dihitung dari ini angket tadi. Misal, di sini K1 ke K2 nilainya 6. Maka di sini K1 ke K2 nilainya 6. Kemudian K1 ke K3 nilainya 4. Nah, di sini dimasukkan K1 ke K3 nilainya 4. Selanjutnya juga sama. Kemudian setelah dimasukkan semuanya, hasil angketnya akan dilakukan penentuan. Nah, di sini, di mana eh, ini merupakan pengisian tingkat preferensi antara faktor-faktor yang masih kosong. Nah, misal di sini kan K1 ke K1 masih kosong, K2 ke K2 masih kosong. Nah, ini akan diisi K1 ke K1 itu diisi nilai 1 dikarenakan nilai relatif tingkat preferensinya itu sama K1 ke K1. Begitu pula K2 menuju K2 karena nilai relatifnya sama maka diisi 1. Nah, untuk K2 ke K3 itu kan berbeda ya atau berlawanan, maka nilai nilai relatifnya itu di sini K2 ke K3 nilai relatifnya 1/4. K2 ke K3 itu nilainya 1/5 karena dia berlawanan. Nah, dapatnya dari mana? K2 ke K3 1/5. Berarti K3 ke K2 itu berapa? Nah, di sini nilainya K3 ke K2 itu 5. Maka dari itu K2 ke K3 nilainya 1/5. Begitu pula selanjutnya dan juga untuk eh, metrik lainnya, yaitu metrik biaya, metrik fasilitas, dan juga metrik lingkungan, caranya sama. Nah, ini untuk metrik fasilitas dan lingkungan. Kemudian kita masuk ke total priority value atau TPF. Nah, TPF ini diambil dari tadi metrik awal, di mana di sini merupakan hasil dari bagian ini yang telah dimasukkan ke tabel yang kosong atau kolom dan baris yang kosong. Setelah itu untuk baris itu dijumlah semuanya.
Misal K1 itu ada satu per 6, 1/4, 1/2, 1/5, dan 1/1. Ini dijumlah dan nilai total kolomnya itu 3,12. Begitu pula untuk K2, K3, K4, sampai K6. Nah, di sini itu merupakan TPF lokasi geografis. Kemudian setelah di total nilai kolomnya, masuk ke perhitungan selanjutnya. Nah, ini satu itu dibagi K, K1, K1 kan nilainya satu. Satu itu dibagi 3,12 hasil dari nilai total kolom yang menghasilkan angka 0,32. Kemudian selanjutnya juga sama 6 dibagi 7,33 menghasilkan angka 0,82. Kemudian 4 dibagi 4,45 menghasilkan 0,90. Seterusnya sama. Kemudian dicari nilai total barisnya di mana K1, K2, K3, K4, K5, K6 baris K1 itu dijumlah sehingga menghasilkan angka 4,16. Kemudian average atau rata-rata barisnya juga sama dari K1 sampai K6 di average sehingga menghasilkan angka 0,69. Kemudian diperingkatkan dari K1 ke K6 itu peringkat TPF-nya yang pertama itu kakak berapa. Nah, di sini paling tinggi itu merupakan K3 dengan nilai 0,75, maka di sini ditulis 1. Kemudian yang kedua itu K6 karena angka di sini 0,72. Selanjutnya juga sama. Ini untuk faktor biaya, kemudian faktor fasilitas, dan yang terakhir ini ada untuk faktor lingkungan. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan peringkat TPF-nya, maka kita akan merangkum peringkat TPF-nya di mana di sini itu dapat faktor kriteria utama, kemudian simbolnya, rata-rata TPF-nya berapa, average-nya, dan juga peringkat TPF-nya berapa. Nah, misal di sini lokasi geografis itu kriteria utamanya itu terdapat dekat dengan transportasi umum, dekat dengan pelanggan, aksesibilitas, dekat dengan pusat kota, ketersediaan parkir, dan juga akses ke jalan utama. Simbolnya, nah di sini itu kita sudah urutkan peringkat TPF-nya, di mana ini kriteria utama itu sudah sesuai dengan peringkat TPF dan juga average-nya, di mana dilihat dari average-nya tadi. Nah, dari lokasi geografis ini, ternyata yang peringkat paling pertama itu merupakan dekat dengan transportasi umum. Berarti eh, titik kantor baru itu lokasinya dekat dengan transportasi umum. Kemudian kantor tersebut juga dekat dengan pelanggan dan aksesibilitas. Untuk yang kedua itu contohnya ada lokasi biaya. Ini sama, sudah diurutkan peringkatnya dari 1 sampai ke 6, di mana yang peringkat pertama itu merupakan biaya sewa. Yang kedua, biaya pemeliharaan, dan yang ketiga, potensi kenaikan biaya sewa. Dan untuk lokasi, fasilitas, dan juga lingkungan, caranya pun sama. Kemudian kita rangkum peringkat prioritas pertama, di mana ini range dari peringkat 1 sampai peringkat 3 dari 4 faktor. Dipilih range peringkatnya 1, 2, dan juga 3. Kemudian untuk kesimpulannya yang pertama itu lokasi geografis. Yang pertama itu kota tersebut, kantor tersebut itu dekat dengan transportasi umum, yang kedua dekat dengan pelanggan, dan yang ketiga itu aksesibilitas. Untuk faktor biaya, biaya sewa dipengaruhi oleh biaya sewa, biaya pemeliharaan, dan potensi kenaikan biaya sewa. Yang ketiga, itu ada faktor fasilitas, di mana pada ketersediaan lift dan tangga darurat. Yang kedua, ketersediaan ruang kerja. Yang ketiga, infrastruktur IT. Dan untuk faktor terakhir, faktor lingkungan itu pada yang pertama tingkat keamanannya, yang kedua stabilitas ekonomi di daerah atau lingkungan kantor tersebut,
Yang ketiga itu dekat dengan area hijau. Sekian mengenai presentasi tugas AHP Analitik Hierarki Proses dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.